Oke, assalamualaikum teman Aslam. Mungkin banyak yang baru bergabung ya di akun saya. Masih banyak yang bertanya tentang Bang, gimana tangani ataupun atasi kelayangan. Ini teman-temannya, kalau untuk detailnya, coba teman-teman itu cek video-video saya yang terlebih dahulu ya. Video-video saya yang terdahulu. Mungkin teman-teman itu baru bergabung di akun saya ini. Sebenarnya video-video tentang sensasi seputaran gangguan aslam, GERD, anxiety itu sudah sering sekali saya bahas ya, dari mulai sensasi kelayangan, sensasi apa aja sudah ada video-videonya. Silahkan kalian cek aja akun saya, klik bagian lainnya ataupun bagian reel. Kalian scroll saja sampai ke bagian bawah. Di situ sesuaikan saja video-videonya dengan sensasi yang sedang kalian rasakan gitu ya. Karena untuk gangguan aslam ini sensasinya banyak sekali teman-teman, bukan gangguan aslamnya yang membuat sensasi banyak, karena untuk gangguan aslam ataupun GERD-nya itu sensasinya sebenarnya sedikit, yang nggak banyak. Yang memperbanyak sensasi gangguan aslam ataupun GERD ataupun dispepsia ataupun gastritis sekalipun, itu ketika kalian sudah dihinggapi yang namanya anxiety disorder ataupun anxiety psikosomatis disorder, kecemasan berlebihan. Jadi ada gangguan pikiran, gangguan perasaan, gangguan mental. Nah, itu yang membuat sensasinya itu semakin banyak dan semakin seperti kita mau mati gitu. Jadi buat teman-teman yang masih bertanya, Bang, kelayangan itu gimana cara menanganinya? Sebelum kalian menangani kelayangan, kalian cari tahu dulu apa penyebabnya gitu ya. Misalkan yang pertama itu mungkin dari makan ya. Dari makannya dulu, karena kelayangan itu salah satu juga bentuk respon tubuh kita ketika kita itu kekurangan asupan ya. Ketika kita energi kita habis, ya otomatis pasti kita ada kelayangan, karena energi kita itu habis. Karena kelayangan itu salah satu bentuk respon tubuh kita ketika mungkin kalian itu makannya belum cukup ya, mungkin masih banyak mantang ataupun makannya masih sedikit gitu ya. Nah, itu bisa jadi salah satu bentuk penyebab ya, salah satu penyebab kalian itu masih kelayangan gitu ya. Karena kelayangan itu keseimbangan tubuh kita itu terganggu gitu ya, salah satunya. Terus kalau misalkan, Bang, saya itu makannya udah banyak kok masih kelayangan, mungkin saja coba deh kalian flashback dulu ya, ingat-ingat istirahat malamnya cukup gak gitu kan. Kalau misalkan istirahat malamnya kalian tidak cukup ya, karena nih untuk orang yang terkena gangguan aslam GERD ya, itu kalau misalkan kondisi kalian itu masih di 75% ke bawah, bahkan 85% ke bawah, itu juga harus benar-benar fokus ya menjaga pola hidupnya gitu ya. Selain pola makan ya, kita harus menghindari makanan-makanan yang bisa memicu asam lambung. Kita juga harus menjaga pola hidupnya. Pola hidup itu apa sih, Bang? Nah, pola hidup itu yang pertama dari istirahat malam. Istirahat malamnya kalian itu harus cukup ya. Jadi istirahat malamnya maksimal itu 8 jam. Dan mungkin ya harus cukupnya sebenarnya harus 8 jam, tetapi mungkin 7 jam juga bisa ya teman-temannya, 7 jam. Intinya 7 atau 8 jam gitu harus cukup. Nah, harus cukupnya itu 7-8 jam. Biasanya orang yang terkena gangguan aslam, GERD, anxiety itu sialnya susah untuk tidur ya. Jadi sepengalaman saya itu tidur itu dalam satu malam itu paling 2-3 jam ya baru bisa tidur. Kadang pernah juga saya mengalami yang namanya tidak bisa tidur beberapa minggu, itu benar-benar full ya. Dari sore sampai pagi itu pernah saya mengalami beberapa minggu nggak tidur ya teman-teman. Paling siangnya tidur juga paling 1 jam atau setengah jam gitu ya. Nah, itulah yang membuat kita itu semakin menjadi kelayangannya gitu teman-teman. Jadi kalian itu flashback dulu ataupun ingat-ingat dulu sebelum kalian mendiagnosis, ini kenapa nih kok kelayangan, ini kenapa sih kok badan saya oleng, kok kenapa nih kurang keseimbangan tubuhnya terganggu gitu ya. Nah, jadi ya kalian harus ingat-ingat dulu, makannya udah cukup apa belum, minumnya udah cukup apa belum, istirahat malamnya udah cukup apa belum. Nah, istirahat malam itu termasuk ke pola hidup ya teman-teman. Terus juga pola hidup itu ada lagi yang namanya olahraga. Jadi kalau misalkan teman-teman itu kurang olahraga, itu juga bisa mengganggu keseimbangan tubuh. Karena
Ya salah satu penjagaan pola hidup sehat itu ya salah satunya dengan olahraga. Jadi olahraganya juga kalian itu harus dicukupi. Minimal kalian itu kalau misalkan masih lemas, masih sering oleng, ya minimal kalian keluar rumah, ya jalan-jalannya di pelataran rumah aja beberapa menit aja. Kalau misalkan kalian itu masih banyak ketakutan ataupun masih sering lemas atau masih sering oleng gitu ya. Ya jadi yang pertama apa ya, di awal-awal itu latihan aja di depan rumah juga, di depan rumah aja dulu gitu ya. Itu pengalaman saya. Jadi kalau misalkan nanti kalian itu sudah terlatih, nanti akan terbiasa, nah kalian nanti akan bisa olahraga kemana-mana, jalan-jalan kemana-mana gitu teman-teman. Jadi usahakan rutin olahraga jalan-jalan ya, jalan-jalan aja nggak apa-apa teman-temannya. Yang pertama itu jalan pagi bagus tuh, dan sore juga bagus, tapi yang utamanya pagi yang paling bagus gitu ya. Terus juga pola pikir ya yang membuat kalian itu kelayangan ya, keseimbangan tubuh kalian itu terganggu. Misalkan nih, bang, saya itu makan udah cukup, udah banyak, terus istirahat malam juga udah cukup 7 atau 8 jam, terus juga olahraganya ya udah cukup juga, saya sering jalan kaki, terus sering berjemur juga, tetapi kenapa saya itu masih sering kelayangan? Nah, mungkin penyebab yang ketiganya itu dari efek stres kalian. Dari efek kaliannya itu terlalu banyak pikiran, terlalu sering berpikir tentang penyakit, tentang sensasi ya. Apalagi kalian itu mengingat-ingatnya ke hal-hal yang negatif seperti takut mati ya. Sensasi yang dirasakan kalian itu selalu kalian perbesar sensasinya. Jangan-jangan ini penyakit berbahaya, jangan-jangan saya nggak bakal sembuh. Nah, tanpa kalian sadari pemikiran-pemikiran seperti itu ya, walaupun sepele sebenarnya, cuman itu bisa apa ya, tanpa kalian sadari itu bisa menjadi stres tersendiri begitu teman-teman. Jadi gimana caranya supaya kalian itu tidak selalu berpikir tentang penyakit, tentang sensasi ya? Yang pertama, kalian percaya dengan diagnosa dokter. Terus kalau misalkan sudah dicek ternyata baik-baik saja ya, kalian kan mikirnya biasanya nih sakit kepala jantung, kok sakit kepala jantung, misalkan sakit kepala itu mikirnya kalian kanker otak ya, terus sensasi di dada mikirnya jantung, paru, ataupun gangguan internal yang berbahaya gitu ya gitu. Ini belepotan banget ngomongnya, lapar baru pulang kerja teman-teman ya. Mohon maaf ya kalau misalkan pembahasannya penyampaiannya itu agak belepotan gitu ya. Terus juga untuk kelayangan itu ya itu teman-temannya. Jadi kelayangan itu kalau misalkan kalian itu olahraga cukup, makan udah banyak, terus juga istirahat malam juga udah cukup, ya mungkin kalian masih ada stresnya gitu teman-teman. Mungkin saja dampak stres dari kemarin-kemarin, dari dulu sebelum kalian itu membaik gitu ya. Mungkin dampak stres dari kalian itu awal-awal terkena gangguan aslam, mungkin selama ini kalian itu selalu berpikir negatif tentang penyakit, tentang sensasi, tentang hal-hal yang menakutkan yang akan terjadi kepada diri kalian gitu ya. Mungkin itu dampaknya ya teman-temannya. Karena biasanya untuk orang terkena gangguan aslam gut anxiety itu, mungkin kita stresnya minggu kemarin nih ya, minggu kemarin itu kita masih stres, pikirannya masih sering kemana-mana, dan sekarang itu mungkin kalian itu stresnya udah mulai ditangani nih. Sehari-hari ini kalian itu nggak stres, bang saya itu udah 2 hari ini nggak mikir tentang penyakit, nggak mikir tentang sensasi, kenapa kok masih kelayangan ya? Mungkin aja efek dari stres kemarin-kemarin gitu teman-temannya. Karena selama ini kita terkena gangguan aslam gut anxiety itu selalu berpikir tentang penyakit, tentang sensasi, tentang hal-hal negatifnya itu lama ya. Jadi otak kita, pikiran kita itu sudah terlatih memikirkan hal-hal yang negatif begitu lamanya. Mungkin ada yang berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun gitu ya teman-teman. Jadi berputar terus ya. Jadi kalian itu harus bisa memutus lingkaran putaran itu ya. Misalkan kaliannya jangan ketika ada sensasi, udah nggak apa-apa, ini sensasi aslam kok, bukan sensasi apa-apa, oh iya ini efek dari pikiran saya, berarti saya itu jangan stres, jangan terlalu memikirkan hal-hal yang tidak mungkin gitu teman-teman ya. Ya udah, enjoy aja, kalian putus aja lingkaran itu dengan cara belajar cuek, belajar masa bodoh. Gimana cara belajar cuek dan masa bodohnya? Kalian lakukan aktivitas-aktivitas yang membuat kalian senang, yang membuat kalian bahagia. Apapun itu lakukan aja, yang penting ada di hal yang positif gitu ya. Oke, jadi untuk pembahasan kelayangan, videonya singkat aja sih, seperti itu aja teman-temannya. Semoga saja bisa membantu kalian, semoga saja bisa bisa dipahami oleh kalian, dan semoga saja bisa menjadi motivasi ya teman-temannya, bahwa saya juga pernah mengalami sensasi-sensasi yang sedang kalian rasakan saat ini gitu ya. Dan untuk lebih lengkapnya, lebih jelasnya, silahkan kalian itu simak saja video-video saya yang terdahulu, karena
Saya itu sudah banyak sekali teman-teman ya upload video tentang seputaran gangguan aslam, GERD, anxiety ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang masih bingung tentang kelayangan, ya silahkan aja simak. Ataupun masih bingung tentang sensasi-sensasi yang sedang kalian rasakan saat ini, silahkan saja simak video-video saya. Semoga saja bermanfaat, semoga saja bisa menjadi patokan, bisa jadi panduan ataupun motivasi buat kalian yang masih mengalami sensasi-sensasi aslam, GERD, anxiety disorder ya. Oke teman-teman, semoga saja kalian itu cepat sehat ya, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, entah itu dari emosinya, kebahagiaannya, keceriaannya, canda tawanya, semoga cepat kembali lagi. Karena saya yakin ya teman-teman, kalian itu sangat merindukan hari-hari kalian yang dulu. Dan jangan lupa doakan juga saya agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar tetap bisa menemani kalian yang belum membaik dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Oke teman-teman, saya akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.